Ya, seberapa banyak yang ada di kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau mengizinkan setiap apapun yang mungkin menjadi penghalang kita hari ini, kita mau menanggalkan dulu karena kita mau fokus untuk Tuhan. Amin. Oke. Ini gak kemana-mana berarti ya. Tetap setia. Dan saya minggu depan yang hilang. Tapi ya kita siapkan hati, kita mau memuji Allah lagi. Oke, kita berdoa yuk. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu Bapa, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Kau yang sertai Tuhan, masing-masing dari kami. Mungkin yang hari ini juga tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Perbuatlah Tuhan jemaat-jemaat di SIF ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada semua Tuhan. Mari kami juga mau memberikan hati ini Tuhan 2 jam ke depan untuk Engkau. Biarkan kami Tuhan fokus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menanggalkan semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita. Just worship God. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami andalkan Bapa. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kami katakan, ku perlu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan. Jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Bapa. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Semuanya Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri memuji menyembah Allah kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kami katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
Katakan dengan iman kalian. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiran-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiran-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari kita angkat tangan, kita sembah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kami katakan, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain Bapa, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Thank you Jesus. Hanya Engkau Bapa, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami masih mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih punya kedagingan Tuhan. Kami masih punya Tuhan di mana kami egois Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi penghalang buat kami Tuhan, yang mungkin hamba-Mu tidak tahu, Kau selidiki hati kami Tuhan. Kau tegur kami, biarkan kami Tuhan hidup ini menyenangkan Engkau, hidup ini mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, Kau masih izinkan kami Tuhan untuk beraktivitas Tuhan, kami masih dapat menjalani hidup. Kiranya Tuhan, kiranya hidup ini Tuhan menyenangkan Engkau, hidup ini menjadi perpanjangan tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yuk. Oke. Ya karena ini orangnya sedikit, kita mau keluar, beri tos kanan kiri yuk. Soalnya kan harus jalan keluar ya, karena kanan kirinya kosong nih. Oke, kita belajar satu lagu baru ya. Ya lagu lama tapi gak pernah dibawakan di SAF. Engkaulah Allah yang setia dan benar. Come on. Here we go. 1, 2, 3, go. Terima kasih.
Kami katakan aku bukan bersuka karena kasih-Mu. Kami menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau tak pernah Tuhan, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami hidup Tuhan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau tak pernah Tuhan meninggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia, selalu Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, kami hidup Tuhan. Are you ready? Come on, mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yes Tuhan, come on. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup Tuhan, hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Oke. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Terima kasih Bapa. Kami katakan, come on. Tak yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Everybody kami angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, let's have. Are you ready? 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Kami katakan, Yesus Kaulah Raja mulia.
on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Everybody come on sing it out. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, Raja mulia. One, two, three, go! Terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa memerintah. Kami katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, layak berkuasa memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kau ajaib. Oke, mari silakan duduk. Oke, mari kita siapkan hati kita. Biarkan semua Tuhan melalui lagu ini Bapa, biarkan kami Tuhan selidiki hati kami Tuhan. Karena kami mau menaruh iman kami mau menaruh pengharapan kami Tuhan hanya untuk Engkau. Kami katakan kasih-Mu, kami karya-Mu Bapa. Kau pegang Tuhan, katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Kami katakan salib-Mu Tuhan, tebus hidup. Nama-Mu, Nama-Mu berkuasa, sanggup berdikar. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kami katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami sembahlah kita, terima kasih Tuhan. Come on, just worship God. Kaulah Allah Tuhan, Kaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Kamu katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu dan jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah. Katakan dengan iman kalian, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi kami katakan harapanku Bapa, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oke, mari kita sebelum menyiapkan hati, ada satu di mana yang mungkin seringkali
kita sebagai manusia yang mungkin masih hidup di dunia ini, seakan-akan kita menaruh pengharapan ke Tuhan, seakan-akan kita menaruh iman kita ke Tuhan. Tapi coba kita benar-benar menyelidiki, coba kita benar-benar kayak merendahkan hati kita benar-benar, Tuhan, ini sebenarnya iman kami ini iman ke Tuhan, atau harapan kami ini harapan yang kami serahkan ke Tuhan, atau semua kami berikan kepada Tuhan, atau malah harapan yang ibaratnya kayak harapan diri kita sendiri. Kita merasa kayak kita sudah beriman, tapi ternyata kita tetap mengandalkan kekuatan kita tetap memiliki, menaruh harapan pada diri kita tetap ibaratnya seperti mengatur, mengotak-ngotakkan Tuhan. Itu yang benar-benar mari kita benar-benar tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita manusia yang masih perlu pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita kayak merasa kita sudah di atas awan, atau mungkin kita sudah mengenal Tuhan lama, kita sudah mengerti semuanya, sehingga kayak itu benar-benar kayak terjadi di dewasa belakangan ini gitu. Dimana kayak banyak orang yang merasa sudah, ini aku udah memberikan Tuhan, udah cukup lah, atau mungkin ini semua sudah aku berikan Tuhan. Jadi kita benar-benar mari kita rendah hati, kita benar-benar selidiki dan terus bertanya-tanya lah, apakah benar kita sudah menaruh iman dan pengharapan kita ini ke Tuhan gitu. Karena kalau kita sudah menaruh iman, kita sudah menaruh pengharapan kita, seperti lagu ini gitu, dimana rancangan Tuhan itu ada, tapi tak pernah gagal rancangan Tuhan. Yang sering menggagalkan adalah keegoisan kita, kedagingan kita. Itu yang sering kayak kadang kita kayak mendiskreditkan Tuhan. Jadi benar-benar kita ayo rendah hati, kita benar-benar menyerahkan hidup ini kan. Kita katakan tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi kami katakan harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku.
percaya, ku amankan, ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam pujian yang baru saja kita nyanyikan ada kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan iman timbul oleh karena pendengaran. Dan pendengaran oleh karena firman. Biarlah pujian yang baru saja kita nyanyikan membuat iman kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa memang Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Sekalipun keadaan, sekalipun perhitungan-perhitungan kita membuat kita sulit untuk percaya bahwa tidak mungkin gagal. Tetapi saudara dan saya belajar untuk beriman. Memandang kepada Tuhan. Dia yang sanggup menggenapi apa yang Dia katakan. Mari kita datang kepada Dia. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami merasakan kehadiran-Mu melalui setiap saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Karena kami membawa kerinduan agar kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami mau berdoa, saatnya Engkau berfirman. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Karena firman-Mu lah yang menciptakan alam semesta ini. Berarti di dalam firman Tuhan ada kuasa penciptaan. Ada kuasa yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Dari lemah menjadi kuat. Dari sakit menjadi sembuh. Dari hancur menjadi dipulihkan. Itu sebabnya ya Tuhan Engkau nyatakan kuasa firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Supaya dapat ditangkap oleh setiap kami. Sehingga firman Tuhan itu menggerakkan pikiran, perasaan, kehendak kami. Dan pada akhirnya membuat kami bertindak dengan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudara. Wow. Puji Tuhan. Iya. Mau menyanyi? Mau nyanyi apa? Blaise dan Hugo mau nyanyi apa? Hah? Wah, mereka mau nyanyi pujian spesial rupanya. Iya. Ya. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom ya, selamat pagi di tengah-tengah atmosfer libur yang membuat kita rasanya juga ingin berlibur ya. Tetapi saudara-saudara yang masih ada di Surabaya dan mengambil komitmen untuk datang ke rumah Tuhan, saya mengapresiasi komitmen itu. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke sebuah gereja, gembalanya ngobrol. Dan saya ngobrol-ngobrol tentang situasi keadaan dan tentang ya pelayanan di Surabaya. Dan saya pikir hanya SAF aja yang kalau kemudian hawa-hawa libur itu kemudian banyak jemaat bahkan pengerjanya yang kemudian tidak ada di tempat.
Tapi ternyata ini gereja sudah cukup besar, dia mengatakan, Pak Agus, satu kali kami pernah meng-cancel ibadah gara-gara tidak ada yang pelayanan. Jadi waktu saya mendengar itu rasanya agak menang dikit ya. Kita ini belum pernah meng-cancel ibadah. Amin ya saudara-saudara. Pernah satu kali saya ingat tuh waktu itu yang hadir ada Stefani Susanto, ada beberapa ya. Mungkin saya pikir awal-awal yang hadir 5. Ternyata 14 hari itu. Haleluya. Jadi kita belum pernah meng-cancel ibadah. Apapun yang terjadi kita belajar untuk kemudian setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih oleh kehadirannya. Hari ini lebih dari 14 orang, puji Tuhan. Dan saya apresiasi saudara-saudara yang walaupun tadi malam mungkin terserang sebuah serangan sakit begitu. Tapi saudara datang ke rumah Tuhan pagi ini dan saya berdoa supaya saudara juga mengalami kuasa dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk di dalam bulan ini ada satu seri yang saya Call to Believe, yaitu ternyata masih salah typo ya. Call to Believe, yaitu dipanggil untuk percaya. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengertikah Anda kuasa iman. Mengertikah Anda kuasa iman? Kalau saudara sebagai orang Kristen yang lama, kata iman ini kata yang sering kita dengar. Dan kata iman juga adalah kata yang juga bisa disalah mengerti. Ya, disalah mengerti. Itu sebabnya saya ingin memberikan pengajaran ini agar jemaat Tuhan bisa memahami dan bahkan mengalami firman Tuhan, kebenaran dengan benar ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Markus pasal 9 ayat 23, satu kali ada seorang bapak yang punya anak bisu tuli yang kemudian datang kepada Yesus oleh karena sebelumnya dia sudah pernah datang kepada murid-murid Yesus untuk minta didoakan, untuk minta dilayani. Murid-murid Yesus melayani bapak ini bersama dengan anaknya. Tetapi pada waktu itu ternyata anaknya tidak sembuh, saudara-saudara. Didoakan, dilayani, tidak sembuh. Sehingga kemudian bapak ini datang kepada Yesus dan kemudian mengatakan di dalam ayat 22, dia mengatakan di dalam ayat 23, sebelumnya ayat 22 sebenarnya dia mengatakan apabila engkau dapat. Jadi bapak ini sudah tidak punya iman lagi karena imannya itu sebelumnya telah patah, telah mengalami kekecewaan. Pernahkah saudara beriman dan mengalami kekecewaan? Pernahkah saudara berharap dan kemudian tidak terjadi sehingga engkau trauma untuk berharap lagi? Engkau trauma untuk percaya lagi. Sehingga walaupun kita berkata tentang iman, walaupun kita mengatakan tentang percaya, tetapi kita tahu bahwa di dalam hati kita tidak sanggup beriman. Karena trauma, karena pengalaman yang membuat kita melihat bahwa rasanya apa yang saya percayai tidak terjadi. Ini terjadi kepada bapak ini, di mana dia sudah datang kepada murid-murid dan ternyata kemudian anaknya tidak kunjung sembuh. Saudara-saudara, kita bisa saja kehilangan iman oleh karena peristiwa seperti ini. Oleh karena trauma, oleh karena kelelahan, oleh karena situasi yang tidak pernah berubah, kita terus berharap, kita terus percaya, tetapi tidak mengalami perubahan sehingga kemudian kita mengatakan ya sudahlah, pokoknya saya tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi yang lain udahlah saya daripada nanti kecewa. Karena kalau kita makin berharap, kita makin merasa makin kecewa sehingga kita tidak bisa berharap dan beriman lagi. Dan ini yang dialami oleh bapak tersebut sehingga dia mengatakan kepada Yesus, jika engkau dapat. Jika engkau dapat. Jadi ini bukan kata-kata iman, saudara.
Ini adalah kata-kata udah nyerah. Udah gak tahu lagi apa yang harus dia percayai. Sehingga dia ngomong, jika engkau dapat. Kadang-kadang doa ini muncul dalam doa-doa kita dalam bentuk yang kelihatan lebih rohani. Dengan mengatakan, jika Tuhan menghendaki. Gitu kan. Jika Tuhan menghendaki. Kata-kata kita menjadi lebih rohani. Tetapi sesungguhnya di bawah itu semua adalah bahwa sebenarnya kita nggak bisa beriman lagi. Kita nggak sanggup beriman lagi. Seperti yang dialami oleh Bapak ini. Dan Yesus bertemu dengan orang ini. Artinya apa? Artinya ini sesuatu yang wajar. Bisa terjadi kepada siapa saja, saudara-saudara. Dan Yesus meresponinya dengan mengatakan, katamu jika engkau dapat. Yesus mengulangi kata Bapak ini lagi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara-saudara. Yesus kemudian membuat sebuah statement, satu kebenaran yang kemudian diperhadapkan kepada orang ini dengan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang yang beriman. Berarti saudara-saudara, apapun trauma, kegagalan, pengharapan yang belum pernah jadi kenyataan, keadaan yang tidak pernah berubah, obatnya hanya satu. Apa itu saudara-saudara? Obatnya? Apa ini saudara-saudara kalau Markus 9 ayat 21, obatnya apa? Apa obatnya? Beriman. Obatnya beriman, gak ada cara lain beriman. Itu sebabnya, next. Iman adalah suatu kebenaran yang paling penting di dalam Alkitab. Karena iman memberikan kita akses kepada semua janji Tuhan, termasuk keselamatan. Kadang-kadang kita ini memilah-milah, membedakan iman untuk keselamatan. Di mana kita percaya, karena di dalam kitab Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita ini dibenarkan bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena percaya. Jadi kita merasa cukup untuk percaya keselamatan yang kemudian akan membawa kita kepada akhir kehidupan, yaitu surga. Jadi kita memperlengkapi hidup kita dengan iman untuk keselamatan saja. Dan kita merasa that's all. Itu sudah cukup. Saudara-saudara, itu sebabnya bisa jadi kita ini meyakini bahwa kita percaya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan panggil kita, sampai kita kepada surga, hidup kita itu adalah hidup yang tidak mencerminkan pengalaman bersama dengan Allah kita, Allah yang kita nyanyikan, Allah yang kita sembah, Allah yang ada di dalam perjanjian lama, Allah yang dalam perjanjian baru, Allah yang berkuasa. Allah yang dengan sukacita untuk saudara dan saya mengalami Allah secara pribadi. Kuasanya, kasihnya, kebaikannya. Sehingga kadang-kadang kita ini hidup memang saya ya percaya bahwa saya diselamatkan. Tetapi kita tidak mengalami sukacita. Kita tidak mengalami keantusiasan. Karena kita ternyata memang kita percaya kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita hidup bukan dengan iman, tetapi dengan penglihatan kita. Itu sebabnya seringkali kita konflik di dalam diri kita sendiri. Kita bertanya-tanya, Tuhan katanya engkau baik, kenapa ini terjadi? Tuhan katanya begini, kenapa ini terjadi? Kita kemudian konflik, dan setelah konflik, C yang kedua apa? Confuse. Kita jadi bingung, saudara-saudara. Kita jadi bingung, apakah benar ya saya ini diselamatkan? Karena memang kemudian kita tidak mengalami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya percaya ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Ibrani 11 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana. Kita baca bersama-sama, saudara jangan baca dalam kurung itu ya, karena itu saya yang taruh.
Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Baca bersama-sama. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara-saudara, kalau ayat 1 kelihatannya lebih mudah dimengerti ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi ayat 2 ini kalau dalam bahasa Indonesia agak membingungkan, agak membuat kita kurang mengerti. Nah, saya membandingkan dengan terjemahan Contemporary English Version, bisa saudara juga cek di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hampir mirip ya. Dan inilah yang maksudnya di dalam ayat yang kedua. Saya bacakan semuanya mulai ayat 1. Faith make us sure. Iman membuat kita yakin of what we hope, apa yang kita harapkan, of what we hope for, and give us proof, dan memberikan kita bukti of what we cannot see. Jadi iman itu berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang kita harapkan. Yang kedua, iman itu berhubungan dengan sesuatu yang invisible, sesuatu yang kita tidak lihat, yang itu akan terjadi, yang itu kita harapkan terjadi, tetapi kita sudah punya bukti. Buktinya di mana, saudara-saudara? Buktinya, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita, kebaikan Tuhan kepada kita, rancangannya yang jauh lebih indah dari apa yang kita bisa pikirkan. Jadi sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan hanya perkara yang benar-benar kita harapkan. Bisa jadi kita menerima sesuatu yang kita tidak harapkan, tetapi oleh karena karakter Allah yang baik, maka kita percaya sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan yang kemudian terjadi, tetapi itu Tuhan berikan karena karena kebaikannya kepada saudara dan saya. Rencananya jauh lebih tinggi. Itu sebabnya saudara dan saya perlu iman. Dan yang ayat yang kedua mengatakan, it was their faith that made our ancestor pleasing God. Itu adalah iman yang membuat para nenek moyang kita, orang percaya, itu menyenangkan Tuhan. Jadi next, ada 3 kebenaran yang saya temukan di sini, saudara-saudara. Yang pertama, iman adalah dasar atau kenyataan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, iman adalah keyakinan atau bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kadang-kadang kalau kita pikir segala sesuatu yang kita tidak lihat itu, kita pikirannya itu misalnya, Tuhan, saya ingin rumah Tuhan. Lalu kita pikir itu yang kita maksud dengan tidak dilihat. Tuhan, saya ingin sukses Tuhan. Itu yang kita maksud yang kita tidak lihat. Tuhan, saya pengen menikah nanti tahun 2026 Tuhan. Itu mungkin yang kita pikir tidak lihat. Saudara-saudara, itu benar, tetapi sebagian benar. Karena yang tidak kita lihat, nanti kita akan belajar bersama. Yang kita tidak lihat itu bukan hanya perkara-perkara benda, materi, atau kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kerinduan kita. Tetapi perkara yang tidak kita lihat itu termasuk, misalnya, satu kali saya sakit. Dan ketika sakit, saya berdoa, bergumul, berenung. Kenapa saya sakit? Mengapa saya sakit? Saya tidak mengerti. Dan ketika dalam pergumulan saya menemukan hikmat mengapa Tuhan izinkan saya sakit. Apa yang Tuhan sedang rencanakan, itu termasuk yang tidak kita lihat. Yang kita lihat kan sakit, betul kan? Yang kita lihat kita perlu minum obat. Yang kita lihat banyak pekerjaan terbengkalai. Tetapi yang tidak kita lihat ketika kita dengan iman, kita kemudian mengerti rencana Tuhan, mengapa semua ini Tuhan izinkan terjadi.
Jadi bukan hanya perkara-perkara bendawi, perkara-perkara keinginan kita saja, itu termasuk. Tetapi itu bukan satu-satunya, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara dan saya perlu tahu kuasa iman. Harus mengerti kuasa iman, sehingga kita bukan hanya ngomong iman, tetapi kita nggak terlalu tahu. Seperti saudara diberi senjata, tetapi kemudian saudara nggak tahu cara pakainya. Hanya untuk nakut-nakuti orang aja, gagah-gagahan. Kasih senjata, aku orang Kristen, harus beriman. Saudara petanteng-petenteng bawa pistol iman, tetapi waktu ada musuh beneran, nggak tahu cara pakainya. Kita, saya pegang pistol lah. Tapi kita nggak tahu, saudara. Sehingga kita kemudian menjadi tidak apa, saudara-saudara? Tidak pede menjadi orang percaya. Kita nggak pede, saudara-saudara. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kemudian mungkin kepercayaan lain, mungkin suatu peristiwa yang membuat kita sulit mengerti, kita kemudian dengan mudah menjadi lemah. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita perlu tahu beberapa kuasa iman. Next, ini saudara-saudara. Yang pertama, iman membuat kita mengerti. Saudara, Ibrani 11 ayat 3 mengatakan begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudara, saya mau menggarisbawahi kenapa firman Tuhan mengatakan karena iman kita mengerti. Kenapa dia tidak menulis karena iman kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan. Tetapi menggunakan kata mengerti. Waktu saya lihat bahasa aslinya, itu juga lebih kepada pengertian, bukan kepada knowledge. Tetapi lebih kepada hati, di mana yang membuat kita percaya kepada kuasa firman. Saudara-saudara, berarti apa? Iman itu membuat saudara dan saya bisa mengerti. Mengerti apa? Mengerti kadang-kadang keadaan yang datang terjadi kepada kita, yang membuat kita bingung, yang membuat kita bertanya-tanya. Dan kalau semakin saudara pikirkan, semakin kita pusing, semakin kita menjadi lemah, semakin kita menjadi madesu, masa depan suram, saudara-saudara. Menjadi makin ragu-ragu. Kalau dipikir, dihitung. Dan kita pada akhirnya tidak punya pengertian, saudara-saudara. Tidak punya pengertian. Tetapi saudara-saudara, iman menolong kita untuk mengerti. Dalam hal ini, menolong kita untuk mengerti bahwa ternyata firman Tuhan itu berkuasa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu, kalau ini bicara tentang alam semesta, ini bicara tentang segala sesuatu, bahwa di balik itu ada firman yang menciptakan, berarti apa? Di balik segala sesuatu, firman Tuhan bisa menjadi jawaban buat saudara-saudara untuk mengerti maksud Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin saudara menjadi orang Kristen yang kemudian mengalami dan menikmati kekristenan saudara-saudara tanpa saudara-saudara mendengar dan merenungkan firman. Karena gimana mau dibuat mengerti? Karena sebenarnya di balik seluruh alam semesta ini di balik itu adalah kuasa firman yang menciptakan. Berarti kalau ada masalah, berarti kalau ada persoalan-persoalan, firman Tuhan mampu menjadi jawaban. Tetapi diperlukan apa? Iman, saudara-saudara. Iman. Coba lihat, next. Ayat berikutnya. Mari kita baca bersama. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah apa? Pengertian. Saudara-saudara,
pengertian ini kan penting ya saudara-saudara. Kenapa? Karena sebenarnya banyak pertanyaan dalam hidup kita. Banyak hal yang kita pertanyakan saudara-saudara. Dan kalau kemudian kita ini tidak mengerti, itu menyebabkan kita ini selalu galau saudara-saudara. Karena kita tidak mengerti. Tetapi ayat ini memberitahu kita bahwa permulaan hikmat, permulaan kita bisa mengerti adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah apa? Itu adalah bentuk iman. Kata takut ini bukan seperti kita ini takut, misalnya takut, kalau ada yang takut dengan gelap gitu ya, masuk kuburan, lalu bayangan macam-macam. Wah mungkin ini apa si manis jembatan Ancol lagi lewat. Atau saudara-saudara kadang-kadang mendengar cerita-cerita ngeri di jembatan itu. Misalnya gitu ya saudara, di tikungan itu, di situ ada penunggu. Lalu saudara-saudara kemudian terpikir, terbayang. Bukan itu. Kata takut di sini adalah hormat atau respect. Di mana permulaan pengertian akan segala sesuatu itu adalah hormat, respect akan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara-saudara. Bahwa kita itu menghormati Tuhan sehingga membuat kita itu menjadi apa ya? Contoh begini ya saudara-saudara, contoh. 2 anak saya tidak ada di tempat ini. Tetapi mereka di nama mereka itu menyandang nama saya. Axel Dermawan, Kevin Dermawan. Nah kata Dermawan ini, andai kata kemudian saya ini menjadi orang terkenal, maka dimanapun mereka pergi, perilaku mereka itu akan berhubungan dengan saya. Karena mereka membawa nama Dermawan. Sehingga kemudian mereka akan menjaga perilaku mereka karena mereka menghormati papanya atau orang tuanya yang namanya nempel di dalam nama mereka. Saya tidak berharap satu kali muncul di koran misalnya ternyata melakukan sesuatu dan ada nama Dermawan di situ. Respect kepada Tuhan artinya itu apa? Ketika saudara ambil keputusan di dalam bisnis, ketika saudara menghadapi persoalan, saudara-saudara tidak segera mengambil keputusan berdasarkan keinginan saudara sendiri. Tetapi saudara mempertimbangkan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena saudara mempercaya Dia sebagai Bapa saudara-saudara. Sehingga melaluinya saudara ketika mengambil keputusan, saudara tidak gegabah, saudara tidak didorong oleh ego, tetapi saudara didorong oleh demi kemuliaan Tuhan. Saya ambil keputusan ini. Dan melaluinya saudara akan mendapat pengertian, mengenal Allah yang Maha Kudus. Sehingga saudara dan saya makin dewasa di dalam iman. Saudara dan saya menjadi tempat bertanya orang-orang, aku kok mengalami kayak gini-gini ini gimana ya kok? Karena pengalaman hikmat saudara di dalam pengalaman saudara akan mampu memberikan pengertian kepada orang lain. Jadi saudara-saudara luar biasa kalau kita sebagai orang percaya memiliki pengertian yang terus bertumbuh karena iman. Yang kedua saudara-saudara, next ini. Iman memberikan kita pengertian kepada segala keadaan yang kita hadapi sehingga kita beroleh damai sejahtera di dalam Kristus. Ketika kita punya pengertian, kita akan mengalami peace, mengalami damai sejahtera. Gak apa-apa, karena di dalam hati kita ada pengertian.
bahwa Tuhan sebenarnya punya maksud seperti ini. Sehingga kita, saudara-saudara, damai sejahtera ini merambatnya kemana-mana, saudara-saudara. Damai sejahtera, kalau hubungan suami istri gak ada damai sejahtera, eker-ekeran terus. Gak ada pengertian tentang sesuatu yang mereka hadapi di dalam Tuhan. Mereka akan kemudian saling menyalahkan. Mereka akan kemudian bisa mudah saling tersinggung. Karena tidak ada damai sejahtera, saudara. Tidak ada damai sejahtera itu bukan berarti tanpa pertengkaran. Saudara. Adanya damai sejahtera bukan berarti tanpa pertengkaran. Adanya damai sejahtera itu dicirikan sekalipun mungkin kita bertengkar, tetapi pertengkaran itu semata-mata untuk memastikan bahwa kita ada di dalam pengertian iman yang sama, saudara. Sehingga pada akhirnya kita menjadi satu gelombang, satu channel, saudara. Ya, kami alami di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Kadang-kadang saya menampilkan pendapat yang kemudian membuat Ibu Lili merasa gimana-gimana. Lalu Ibu Lili ngomong, saya dengarkan. Dan kemudian setelah beberapa waktu kemudian diskusi dan kemudian kami sampai kepada satu kesimpulan gelombang. Dan di situ saudara, damai sejahteranya itu bukan karena gak ada pertengkaran. Ya. Bisa jadi gak ada pertengkaran karena gak mau ngomong. Udah capek. Udahlah, dihindari. Tetapi sesungguhnya di dalam hati tidak ada damai sejahtera. Tetapi iman menolong saudara-saudara untuk mengerti. Sehingga kemudian ada damai sejahtera. Yang kedua, iman membuat kita memberi korban lebih baik. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saya tidak mau bahas bagian ini karena ini perlu pembahasan khusus. Tetapi saya mau bahas hanya bagian awal di mana karena iman Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ternyata begini saudara-saudara, iman itu ada hubungannya dengan pemberian kita. Iman itu ada hubungannya dengan korban kita. Jadi kadang-kadang kita berpikir tentang iman itu hubungannya dengan karakter, iman itu ada hubungannya dengan kesabaran. Tetapi jelas sekali di sini ada satu contoh peristiwa dan peristiwa itu berhubungan dengan korban persembahan mereka, yaitu Habil dan Kain. Kain sebagai seorang petani, kemudian Habil sebagai seorang peternak. Dan mereka memberikan korban. Tetapi bedanya di sana kemudian Habil memberikan korban yang pertama. Korban yang menyatakan bahwa semua yang dia miliki adalah milik Tuhan. Dan saudara-saudara dengan iman. Dan saya sadar ini saudara-saudara. Seringkali kalau hitung-hitungan kita ini membuat kita sulit memberi saudara-saudara. Kalau simpoa kita jalan, aduh butuh ini. Lah ini gak ada lagi ini ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kalau yang berbicara otak kita, maka kesimpulannya apa? Ya Tuhan engkau mengertilah situasi keadaan saya. Saya tahu Tuhan Bapa yang baik. Tuhan bukan seperti majikan, bukan majikan, seperti diktator yang kamu harus memberi. Kamu harus memberi. Harus, bukan. Tetapi Tuhan Bapa yang baik dan dia mengatakan begini, kalau kamu meminta roti, aku tidak akan pernah memberikan batu. Kalau kamu meminta ikan, aku tidak pernah memberikan ular. Kalau kamu kemudian
Artinya Tuhan itu tahu memberi yang terbaik. Itu bagian Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya dan beriman bahwa Tuhan sanggup memberikan yang kemudian yang baik kepada kita sebagai Bapa? Karena ketika kita hitung-hitungan, kita fokus kepada apa yang ada di depan mata kita. Sehingga kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang sanggup memberi yang terbaik. Sehingga kita memberi bukan dengan iman, tetapi memberi dari perhitungan kita saja. Itu seperti bayar iuran. Ya, sepantasnya lah. Saudara-saudara, saya ingin saudara dan saya tahu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita tahu tentang janda Sarfat. Yang ketika Nabi Elia datang, lalu kemudian dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Nabi Elia bertanya, kami lagi ngumpulin kayu untuk buat roti, dan sesudah itu kami mati. Ini perhitungannya. Sesudah itu kami mati. Itu perhitungan rasionalnya. Apakah itu benar? Benar. Karena berdasarkan keadaan yang ada. Lalu Nabi Elia ngomongnya begini, kalau begitu buatlah terlebih dahulu untuk aku. Buat kue untuk aku. Buat roti untuk aku. Nah, ini adalah pernyataan yang perlu ditanggapi dengan iman. Kenapa? Karena secara rasio, secara keadaan sehari-hari, bisa itu yang terjadi. Kenapa? Ya sebab hanya punya tepung sedikit dan minyak dibuli-buli. Setelah dipanasi dengan kayu bakar, dimasak, lalu dimakan, selesai, mati. Itu hukum alaminya. Tapi Elia kemudian mengatakan, buat terlebih dahulu untuk aku. Lah logikanya kan berkata, loh, lah untuk kami aja nggak cukup. Ini nabi ini kok kejem ya. Nabi ini kok kurang berberi kemanusiaan. Saudara-saudara, Tuhan telah memerintahkan Nabi Elia untuk datang ke janda Sarfat. Dan Tuhan sudah membuktikan kepada Nabi Elia bahwa dia bisa dipelihara melalui burung gagak. Artinya apa? Saudara, kalau kita hanya membaca conversation ini, kita merasa bahwa Nabi Elia adalah tidak berkemanusiaan. Salah. Karena Nabi Elia telah dididik oleh Tuhan terlebih dahulu untuk mengenal Allah. Sehingga omongannya ini bukan omongan berdasarkan ego, berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang membuat dia bisa mengatakan dengan penuh keberanian. Dia tahu apa yang dia katakan, sebab dia telah mengalami pengalaman pemeliharaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika janda itu taat, imannya bekerja, imannya meresponi dengan memberi terlebih dahulu kepada Nabi, memberi yang terbaik. Tuhan ternyata membuat tepung dan minyak dibuli-buli itu selalu tersedia. Iman. Next. Iman menggerakkan kita mengasihi Allah dengan pemberian yang terbaik. Menggerakkan kita untuk mengasihi Allah dengan pemberian yang terbaik. Saudara-saudara, pemberian terbaik seringkali itu berhubungan dengan korban. Korban. Yang ketiga, next. Iman membuat kita taat.
Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Minim informasi, gak ada informasi, gak ada data bahwa Abraham akan pergi kemana. Tetapi Ibrani mencatat karena iman Abraham taat. Bukankah seringkali kita mau taat setelah ada data dan informasi, betul ya? Setelah cukup data, cukup informasi, lalu kemudian oke Tuhan, saya mau taat. Karena melalui informasi dan data ini, kayaknya kalau saya taat akan jadi lebih baik. Saudara-saudara, di era informasi ini, informasi menjadi segala-galanya. Termasuk membentuk cara kita mengambil keputusan, betul ya? Cara kita mengambil keputusan ini di era informasi, kita ini nggak pede, nggak percaya diri kalau informasinya kurang. Kalau ada blind spot yang kita belum tahu, kita nggak akan ambil keputusan, kita nggak akan bergerak. Karena informasi is everything. Information is everything. Kita merasa begitu. Tetapi saudara-saudara, kita harus jujur. Bahwa informasi itu terbatas. Kalau saudara mau kejar informasi sampai tuntas, ternyata apa saudara-saudara? Ternyata informasi itu bisa jadi informasi yang tidak up to date. Tidak mewakili hari ini. Jadi akan selalu ada flaws secara informasi. Ada kelemahan. Bukan berarti saya anti informasi. Tetapi saudara-saudara, selain informasi jangan lupa, ada Tuhan yang di atas segala sesuatu. Yang kepadanya kita belajar dengan iman taat. Taat. Next. Iman menggerakkan kita untuk mentaati Allah tanpa syarat. Tanpa syarat. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu kami beriman untuk kami dengan setia mensupport, ya, kami mengambil tanggung jawab, ada tanggung jawab keuangan, kami beriman, percaya. Dan bukan itu saja saudara-saudara, kami mengambil keputusan juga di bidang-bidang yang lain. Yang kadang-kadang kami pikir gimana nanti anak-anak ya, anak-anak nanti gimana kalau mereka menikah, kira-kira bagaimana gitu ya saudara-saudara. Ya, kalau saudara jadi orang tua itu ketika anak sudah mungkin selesai, lega bekerja, tapi namanya cinta kepada anak, itu kita masih mikirin ya saudara. Walaupun anak-anak mengatakan, "Pa, udahlah papa mama gak usah khawatir gitu. Gak usah lah, pokoknya ini tanggung jawab kami." Oke, kalian mau menikah umur berapa? Saya tanya ya saudara, obrolan orang tua dan anak. Mau menikah umur berapa? Ada yang mengatakan, "Aku umur sekian pa." Kelamaan itu. Lalu, ya Pak, aku hitung-hitungannya begini. Tetapi saudara, ketika kita orang tua mendengar, ya anak memikirkan, mempersiapkan begitu. Dan ternyata misalnya di tengah-tengah ada masalah dengan pekerjaan. Ada masalah dengan pekerjaan. Kita jadi orang tua kepikiran, saudara. Tapi saudara, saya mengajar mereka untuk tetap taat. Taat berbakti kepada Tuhan, taat melakukan firman. Ada macam-macam keadaan yang bisa berlangsung. Taat untuk hidup sungguh-sungguh, hidup kudus di dalam mereka berpacaran. Ya. Jaga hidup sungguh-sungguh tanpa syarat.
Kenapa? Sebab Tuhan adalah Allah yang mampu di masa depan kita. Dia ada di sana dan menunggu saudara-saudara untuk menjemput masa depan di dalam iman dengan ketaatan. Yang terakhir, yang terakhir saudara-saudara, iman membuat kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Kenapa saya taruh ini terakhir? Karena banyak kali inilah yang ditekankan, saudara-saudara. Iman berhubungan dengan mujizat, iman berhubungan dengan mujizat. Sehingga kita ini ketika berpikir tentang iman, pikiran kita mujizat saja. Padahal iman itu begitu banyak hal. Tadi yang saya sudah sebutkan itu, saudara-saudara. Iman membuat kita mengerti. Ya, saudara-saudara, iman kemudian membuat kita memberi korban lebih baik, iman membuat kita taat, dan yang baru terakhir ini saya taruh, saudara-saudara, iman membuat kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Amin. Ayat 11 dan 12 mengatakan begini, karena iman ia juga, yaitu Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk, menopause, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Perhatikan di sini, oleh karena iman Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk melihat bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Sekalipun terlihat terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Saudara-saudara, iman membuat kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Dengan perkembangan teknologi kedokteran, dengan berbagai macam pengobatan dan lain sebagainya, saudara-saudara, membuat rasa-rasanya iman tidak relevan. Iman tidak relevan. Udahlah, enggak diperlukan lagi iman. Segala sesuatu sudah oke. Saudara-saudara, saya ke Belanda beberapa waktu yang lalu dan saya ngobrol, apa yang menggerus kekristenan di Belanda, saya tanya. Karena sekarang prosentase kekristenan di Belanda itu declining, saudara, menurun. Yang banyak apa? Yang banyak adalah ateis dan humanis. Ya, ateis dan humanis. Dimana, kenapa? Dia mengatakan, Pak, salah satunya adalah kemakmuran. Kemakmuran membuat manusia merasa tidak perlu lagi Tuhan. Kemakmuran membuat iman terasa tidak diperlukan. Kalau memang saya mengatakan, itu sebabnya saya katakan kepada rekan orang Belanda di. Itu sebabnya Belanda harus bermisi. Karena ketika kita ini bermisi, saudara-saudara, bagaimana kita ketemu orang, bagaimana kita bisa memastikan apakah kita bisa mengubah hati orang itu? Tidak bisa. Kita mungkin sudah makmur, kita mungkin sudah berkecukupan. Tetapi ketika kita mulai bermisi, ketika kita mulai bergerak, kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa, kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain, kita baru menyadari bahwa apa yang kita punya itu tidak sebanding dengan kebutuhan yang begitu besar. Dan kita tidak bisa mengubah hati orang bahkan dengan apa yang kita punya. Kecuali kuasa Roh Kudus yang mengubah hati orang itu. Itu sebabnya kita mulai beriman. Kita mulai bersandar kepada Tuhan. Disitulah, saudara-saudara, sehingga di sana kemudian kita tetap percaya dan beriman. Saudara, saya tutup. Ternyata di antara yang hadir itu, mereka
dia berasal dari sebuah negara, saya tidak bisa sebutkan negara itu tersebut, yang oleh karena imannya, karena dia memberitakan Injil, maka hidupnya terancam, saudara-saudara, hidupnya terancam. Dan yayasan ini kemudian mendengar, karena dia mengirim email, hidup saya terancam di sini. Hidup saya terancam. Jadi di negara itu sudah ada beberapa orang yang ditangkap, dimasukkan penjara karena mereka memberitakan firman. Ya, memberitakan firman. Kalau saudara termasuk tahu Korea Utara juga begitu ya, saudara-saudara ya. Korea Utara, kalau saudara simpan Alkitab, pernah saudara membaca berita di mana gara-gara orang tuanya yang simpan Alkitab, bayinya yang kemudian dimasukkan juga ke dalam penjara. Ya. Nah, ada negara-negara yang hampir mirip seperti itu, di mana kemudian orang tersebut menyampaikan kepada yayasan ini yang kami datang ke Belanda, lalu kemudian mereka berpikir, bagaimana cara menolong dia, menyelamatkan dia. Dan kemudian mereka berkoordinasi dan kemudian mengatur sedemikian rupa untuk orang tersebut bisa keluar dari negara tersebut. Dan pada akhirnya kemudian mendapatkan semacam pembelaan secara diplomasi dari negara yang menerimanya. Dan saudara, di tengah-tengah mereka tidak punya kontrol kepada situasi keadaan negara tersebut. Disitulah kemudian mereka belajar berdoa, disitulah mereka belajar berharap. Mereka punya uang, tetapi uang itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada orang yang mau mengambil resiko. Siapa yang mau mengambil resiko untuk kemudian membantu orang keluarga ini, saudara-saudara? Di situ diperlukan iman. Di situ diperlukan penyerahan. Itu sebabnya saya percaya, kalau orang makin makmur, dia harus bermisi. Karena dengan demikian, mungkin imannya bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi imannya untuk orang-orang yang dia kasihi, agar mereka berpaling kepada Tuhan. Iman menguatkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat sesuai dengan janji-janjinya. Mungkin kita tidak perlu mujizat, karena kita fine-fine aja. Tapi coba saudara pergi, bertemu dengan orang yang membuat kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa saya berdoa ketika di Belanda dengan seorang yang kemudian suaminya mengalami leukemia. Saya berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menyatakan mujizatnya kepada orang ini. Mari kita beriman bersama-sama. Amin. Mari beriman. Orang-orang muda, belajar saudara beriman. Sehingga saudara dan saya hidupnya benar-benar bersukacita di dalam Tuhan. Karena ada pengalaman-pengalaman yang indah dan baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan Tuhan yang besar. Di dalam baris lagu ini, kalau saudara amati, saya menemukan bahwa ternyata ini ada bagian yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12 tadi. Di mana dikatakan, karena iman ia dan juga Sarah menguatkan sebab mereka percaya dia yang berjanji itu setia. Kita nyanyikan pujian ini bersama, mari kita bangkit berdiri.
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah trauma, pernah percaya, pernah berharap, dan yang terjadi justru sebaliknya. Disitulah kita mulai mengalami distrust, kurang percaya kepada Tuhan akan kebaikannya. Saudara tetap perlu beriman untuk bisa mengerti. Karena ternyata iman bukan hanya berhubungan dengan perkara mujizat saja. Iman juga berhubungan dengan damai sejahtera oleh karena kita mengerti. Iman juga berhubungan dengan give your best. Ada bagian dari diri kita memberi yang terbaik. Iman juga berhubungan dengan taat yang tanpa syarat. Karena percaya bahwa rancangan Tuhan lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan jauh lebih baik dari apa yang kita bisa pikirkan. Dan iman juga berhubungan dengan kita percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Sebab Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan satu kerinduan, dengan satu kesungguhan. Ketika kita berkata, ku hidup karena percaya. Imani itu. Mean what you say. Maksudkan apa yang kau katakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji, Dia setia, Dia sungguh setia. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Engkau memberikan kami kekuatan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Kita semua ada di dalam genggaman Tuhan yang aman. Amin. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
telah berjanji dan selalu menggenapi iman. Katakan bersepakat, amin. Oh, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara, kalau engkau suami istri, engkau perlu sepakat di dalam iman. Jangan hadapi sendirian. Engkau perlu bersepakat dengan pasangan. Demikian juga kalau kita sebagai gereja, saudara pilar KTB Leaders, kita sedang bergerak. KTB Mahasiswa sedang bergerak. KTB Barat 1 juga sedang bergerak. KTB Barat 2 juga sedang bergerak. KTB Timur juga sedang bergerak. Saudara dan saya, kita perlu sepakat untuk percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kita dan melalui kita. Demikian juga saudara-saudara, untuk saudara-saudara masing-masing, mari kita bersepakat dengan Tuhan bahwa kita percaya bahwa Dia melakukan sesuatu, Dia bekerja. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah menaburkan firman Tuhan. Biarlah rahasia firman Tuhan yang sudah dibukakan ini menjadi kebenaran yang hidup, menolong umat Tuhan untuk menjalani hidup sehari-hari, menghadapi tantangan di dalam pekerjaan, menghadapi tantangan di dalam rumah tangga, dan lebih daripada itu Tuhan, seperti kata firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sekalipun jemaat kami adalah orang-orang muda, tetapi mereka akan penuh dengan pengertian. Karena mereka mengenal yang Maha Kudus melalui setiap pengalaman yang mereka hadapi Tuhan. Sehingga hidup mereka Engkau akan pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Glenn untuk sampaikan. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Agus buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya siang hari ini kita diingatkan untuk lebih lagi memiliki iman yang benar. Oke, sekarang di saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Namun sebelum kita mau berdoa dulu untuk persembahan, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sedang memakai Pak Agus ya Tuhan untuk berbicara kepada masing-masing setiap kami ya Tuhan. Biarlah siang hari ini kita diingatkan lagi ya Tuhan untuk lebih tahu lagi ya Tuhan iman yang benar itu. Lebih tahu lagi bagaimana kami memiliki iman yang benar ya Tuhan. Tuhan, kiranya pulang dari tempat ini kita benar-benar menerapkan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Engkau berkati juga berikanlah hati yang tulus ya Tuhan untuk memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan yang Kau berikan ini berguna bagi pengerjaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui via transfer ke rekening gereja, atau kalau teman-teman mau memberikan melalui cash bisa di kotak persembahan di belakang. Sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Efesus 6 ayat 18. Lakukanlah semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat Allah. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Cukup singkat ya sebenarnya karena suasana sudah liburan.
Jadi kegiatan gereja juga diliburkan. Oh ya, saya juga mau welcome buat semua teman-teman yang baru join mungkin secara online, buat semua teman-teman juga. Saya mau welcome semua meskipun udah banyak yang berlibur tapi tetap di welcome. Dan jangan lupa meskipun kegiatan gereja libur minggu depan ibadah minggu tetap ada. Ibadah minggu tidak pernah libur ya, ibadah minggu tetap selalu ada seperti biasa. Setiap hari minggu di tempat ini di Republik Cafe lantai 3, ruko depan Geraha Fairground jam 10 pagi. Teman-teman, ibadah minggu jam 10 pagi di ruko depan Geraha Fairground. Nah, seperti yang sudah sampaikan, kalau seluruh kegiatan gereja minggu ini diliburkan. Dan lalu selanjutnya saya ingin membacakan beberapa teman kita yang berulang tahun. Di tanggal 3 ada Alex, tanggal 5 kemarin ada Blaise tadi yang cantik yang mungil itu ya, jadi nanti tolong diberi semangat ya, selamat supaya anaknya seneng gitu. Blaise. Lalu tanggal 16 ada Avril dan Fun, tanggal 19 ada Eka, Celiding dan Selin, tanggal 21 Gabriel Rasubala, tanggal 27 Erik dan Vinky. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli buat konsistensi kesetiaannya untuk bisa mengorganisir announcer yang ada dan juga penerima tamu. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Siapa yang sebentar akan melakukan perjalanan untuk berlibur, kiranya selamat menikmati liburan saudara. Ya. Kiranya setelah pulang lebih fresh. Ya. Ya. Jangan seperti saya setelah pulang sakit ya. Tapi saudara setelah pulang sehat. Hati-hati juga dengan makanan, mungkin karena banyak orang, saudara tetap jaga kesehatan masing-masing. Dan pastikan saudara apabila memang hari Minggu tidak masih ada di dalam traveling, pastikan ambil waktu sebagai keluarga, at least berdoa bersama-sama di hari Tuhan itu. Untuk mengingat hari Tuhan dan menguduskan hari Tuhan. Itu saja. Mari kita akan akhiri. Happy birthday, please. Ya, please happy birthday. Ya, please yang baru birthday. Ya, oke. Mari kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin akan melakukan perjalanan. Bagi saudara-saudara yang tidak melakukan perjalanan, jangan berkecil hati. Seperti kami tidak melakukan perjalanan juga ya saudara. Nikmati saja, enjoy your time. Amin, amin. Saya minta untuk Ibu Lili bisa maju ke depan, berdoa untuk sepanjang bulan April ini, atau mungkin juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam perjalanan, dan mendoakan untuk setiap kita, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan terus hidup di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami agar kami dapat bertumbuh di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga benih firman-Mu ya Tuhan boleh tertabur dalam tanah hati kami dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau Tuhan, semakin mengasihi Engkau, dan Engkau menolong kami agar kami memiliki hati misi, hati yang terbeban kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang berada di sekeliling kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberkati kami dengan sebuah maksud. Tuhan ingin memakai hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Engkau biar menolong kami ya Tuhan agar kami memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih buat setiap pertumbuhan, perkembangan yang Tuhan berikan. Jikalau ada di antara jemaat yang anak-anaknya mengalami permasalahan kesehatan, mari Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Karena kami percaya anak-anak ini adalah anugerah Tuhan. Engkau akan menolong setiap orang tua, memberikan mereka hikmat
rahmat di dalam membesarkan, mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan sejak mereka masih kecil. Kau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang melakukan perjalanan, Tuhan Kau jaga dan lindungi, dan biarlah mereka selalu ingat untuk menguduskan hari Sabat ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati juga Blaze yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Engkau menambahkan kepandaian kepada Blaze dan tolong Blaze untuk semakin mengenal kasih-Mu Tuhan melalui kedua orang tuanya. Tuhan memberkati Henry dan Liana juga dalam membesarkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka akan bekerja, berlibur dan juga studi mereka. Tuhan Kau memberkati dan membuat mereka berhasil. Kiranya Kau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan biarlah imanmu terus bertumbuh, makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan, sehingga melaluinya engkau akan makin mengenal Allah yang Maha Kudus. Sehingga sebagai orang percaya engkau akan menjadi penuh dengan pengertian, dan melaluinya engkau akan mengajar orang lain, mengajar murid-murid Tuhan yang lain untuk bertumbuh juga di dalam iman. Bagi engkau yang sedang ada di dalam pergumulan, bangkitkanlah imanmu dan belajarlah lakukan firman, maka Dia yang setia dan adil akan menyatakan dirinya. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita kali yang kedua. Haleluya. Katakan bersama amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap, yes Lord, hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless you.